Salah satu penyebab shockbreaker depan nembak ya, ini bisa diakibatkan karena minyak yang kurang dan juga bisa diakibatkan dari bagian as shockbreakernya di bagian ini ya. Ini itu tidak ada yang namanya plastik buat klepnya ya. Ini plastik klepnya itu hilang ataupun plastik peredam pada saat oli shock itu main ya, naik keluar ataupun masuk dari tabung shock breakernya, ini enggak ada. Ini yang bisa mengakibatkan shock depan itu bisa nembak ataupun jeduk ya ketika melewati yang namanya polisi tidur. Nah, karena kita lihat pada bagian di sini antara seruling ya, antara seruling di sini itu dengan bagian ini itu longgar ya, ini longgar. Jadi tidak ada yang meredam oli agar hidrolis itu main ya. Maka ini bisa mengakibatkan yang namanya jeduk-jeduk ya. Ini coba akan kita akali dengan menggunakan bekas asok yang lain ya, dari bagian asok yang lain. Seharusnya pada bagian asok breaker itu ada yang semacam ini ya. Jadi ada kayak semacam ring ya, ini ada ringnya. Ini yang digunakan sebagai komponen katup pada bagian shockbreaker ataupun peredam kejut ya. Jadi ketika terjadi yang namanya hentakan pada saat melewati polisi tidur, nah ini proses kembalinya shockbreaker karena tertekan pada bagian pernya, yaitu pernya ada ya, terus di sini itu naik kembali shockbreakernya, ini akan secara langsung kalau tidak ada yang namanya o-ring yang ada di bagian tengahnya ini ya. Jadi wajib harus ada ini yang namanya o-ring seperti ini ya. Karena kalau misalkan tidak ada ininya, sulingannya itu juga tidak akan pas ya. Ini kan longgar. Nah, ini longgar dan di sini itu pas. Nah, harusnya semacam ini. Seharusnya ya. Jadi kalau misalkan olinya itu keluarnya tidak akan banyak ya, ataupun olinya itu teratur. Tapi kalau yang semacam ini, oli itu nanti akan keluar lewat sini ngeplong. Jadi tidak melewati dari lubang-lubang yang ada di bagian seruling di sini ya. Jadi lewatnya ngeplong di sini yang nantinya akan mengakibatkan jedak-jedak gitu ya pada saat melewati polisi tidur ya. Jadi untuk penyebab terjadinya shockbreaker itu jeduk itu bisa diakibatkan dari ini ya, bisa juga diakibatkan dari yang namanya oli shock itu kurang. Oke. Dan perhatian buat kalian, kalau membeli shockbreaker itu lebih baik menggunakan yang original ya, karena di sini itu adalah yang digunakan adalah tingkat kekuatannya dan keawetannya. Nah, di sini itu komponen asnya itu masih baru dengan merek ini, tetapi pada bagian ini itu sudah pecah ya. Di sini itu juga ada bekas pecahannya ini. Ya ini. Nah, ini adalah pecahan dari bagian dalam as shocknya ya. Ini pecah. Jadi tidak awet ya. Maka lebih baik menggunakan yang original ya, karena satu harga original itu bisa buat beli as dua ini ya, dua yang biasa ataupun imitasi ya. Tapi lebih baik gunakan yang original yang harga 150-an 160-an ya, daripada yang ini 150-an dapat dua tetapi jajan ya, walaupun tidak awet ya. Daripada bongkar pasang servis terus, masih mending sekalian yang bagus ya, karena di sini itu perbedaannya sangatlah jauh ya untuk keawetannya.